Hambalang memanas pada Minggu 23 November. Presiden Prabowo memanggil para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk satu agenda besar, pembersihan total pelanggaran hutan dan tambang ilegal. Rapat berlangsung berjam-jam, dari siang sampai malam. Satgas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan temuan terbaru. Status lahan yang kacau, izin tambang yang tidak jelas, dan operasi ilegal yang berjalan bertahun-tahun tanpa takut hukum. Presiden Prabowo menegaskan satu hal yang tidak bisa ditawar. Semua pelaku tambang ilegal, terutama jaringan besar, harus ditindak. Tidak ada alasan, tidak ada pelindungan, tidak ada kompromi. Beberapa wilayah bahkan disebut sangat sulit dijangkau aparat. Presiden meminta koordinasi penuh. TNI, Polri, Kejaksaan, PPATK, BPKP, semua harus bergerak sebagai satu kesatuan. Hadir dalam rapat ini, Menteri SDM, Menkumham, Mensesnek, Seskabak, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPKP, hingga Kepala PPATK. Sialnya jelas, negara turun tangan langsung dan praktik ilegal di hutan dan tambang akan dibersihkan habis-habisan. Ini bukan rapat biasa, ini peringatan keras. Siapapun yang merusak hutan dan menambang tanpa izin, bersiap menghadapi konsekuensi hukum paling berat. Komando latihan pertempuran, di sini para raider dilahirkan. Dengan jiwa satria, infanteri namanya, serta marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut ditempa, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, Dharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Dharma. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi, dan ini sangat merugikan negara. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik.
I made a military training program with naval ships, airplanes, helicopters, drones, and we just blocked these two islands. No vessel can come in and out without us knowing what's inside. And basically we stopped the smuggling. Di Bangka Belitung, sembari latihan tempur, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan dan menyita tambang ilegal berbungkus izin tambang pasir kuarsa. Kerugian negara akibat tindakan ilegal ini mencapai 12,9 triliun rupiah. Di Morowali, sasaran utama penertiban adalah kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Bandara IMIP misalnya telah lama beroperasi tanpa adanya aparat negara seperti imigrasi, bea cukai, badan karantina, dan lainnya. Oleh karena itu, di tempat ini digelar latihan penyergapan dan pendaratan paksa pesawat asing, dilanjutkan latihan tempur penguasaan bandara pada keesokan hari. Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali, tidak boleh ada republik di dalam republik.